Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 di time frame D1 ya di market XAU USD. Kalau kita lihat dari pergerakan terakhir kemarin ya terjadi kenaikan ya dari sini berhasil membreakout ya di candle impulsif bullish ya, berhasil breakout trendline dan breakout area resisten yang sekarang menjadi area support. Kemudian kenaikan berlanjut dan hampir menyentuh atau membreakout area 1877, tapi di sini terjadi penolakan pada seller yang menyebabkan kalau kita lihat dari kondisinya retest ya di area 1846 dan area trendline. Di hari kemarin terlihat jelas terjadi pullback ya, pembalikan harga, ditutup di candle hijau ya, bentuknya full body candle ya, atau sebutan juga bisa disebut dengan impulsif bullish ya, seperti ini ya. Jadi ini sempurna sekali ya, warna hijau, memiliki ekor kecil di bawah, ekor kecil di atas, bodinya sangat besar sekali, memiliki volume sangat besar. Jadi ini artinya ada dorongan kuat dari buyer ya. Terus kemudian apa yang bisa kita dapatkan di time frame D1 ya, ketika sudah terjadi retest dan pullback, kalau kita perhatikan dari kenaikan panjang ini ya, kenaikan panjang ini biasanya kalau sudah posisi seperti ini ya, kalau sudah posisi seperti ini membentuk area base ya ini. Jadi rally kemungkinan ya, ini ada base kemudian rally. Atau di sini nantinya di time frame besar ya, kok nanti mungkin di H4 bisa terlihat kok. Nah di time frame besar ini akan terjadi build up ya. Jadi biasanya memang kalau terjadi breakout itu bisa area retest ya, membentuk dia akan terjadi retest atau membentuk build up ya. Build up itu pergerakan di kisaran ya, seperti sideways. Nah sideways jadi membentuk build up di area sini ya, bergerak di kisaran di area sini. Nah nanti tinggal kondisinya dia akan membreakout area 1877 ya, atau dia akan breakout level 1846. Jadi saat ini memang bergerakannya masih di area berkisaran 1846 sampai dengan 1877. Nah ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily ya. Cuman hari ini memang dari dampak dari kenaikan di hari kemarin yang ini candle hijau ini, kemungkinan besar dia akan kuat tes uji di 1877 ya, tes kuat diuji di area sini ya. Cuman nanti lebih detail kita coba lihat di time frame H4 ya. Kita sekarang masuk di time frame H4. Di time frame H4 oke, yang bisa kita lihat di sini ya, dari pergerakan kemarin, dari struktur candle yang terbentuk ya, dimana pergerakan terakhir ya di sini di time frame H4 di sini berhasil breakout ya, area retracement ya, ini berhasil breakout. Kalau kita lihat dari susunan candle pun memang dari posisi breakout yang warna merah ini ya, yang candle ini ya, di breakout oleh candle hijau ini membentuk bullish engulfing ya. Ini besar sekali kemampuan tekanan buyernya ya, kemudian disusul oleh candle berikutnya di warna hijau. Tapi perhatikan dari candle hijau ini kemudian ke candle hijau ini sampai dengan ke candle yang ketiga yang hijau ini, volume yang diciptakan atau body yang dibentuk makin mengecil. Nah perhatikan, jadi 1, 2, 3, jadi kondisinya makin mengecil. Berarti kalau kita lihat dari 3 candle ini sampai dengan candle terakhir di sini, ini ada tekanan seller yang mencoba untuk membentuk swing ya. Kalau kita nanti perhatikan di time frame H1 akan terlihat kemungkinan seperti itu. Jadi tapi ini kondisinya trennya kuat naik sekali ya. Ini dorongan buyer sangat kuat sekali nih teman-teman. Ya, sudah breakout area retrace ya, ini di 50% sampai dengan 61,8% berhasil di breakout dan close di area di atas
1866.89. Jadi di H4 pun ya terlihat dia akan mencoba nantinya di sini ya tes area 1877 di area sini ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau nantinya hari ini dia berhasil breakout 1877 sampai area berapa kenaikannya, kita bisa cari di struktur candle sebelumnya ya, di area sini. Nah ini oke, ini ya yang kita bisa lihat. Kalau nanti 1877 ini berhasil di breakout, oke. Nah, 1877 ini berhasil di breakout. Nah, saya akan menandai akan bergerak di kisaran 1887 di sini. Mungkin saya akan tambahin warna biru ya. Ini kisaran sini ya. Ini pertama 1889, kemudian sampai dengan di area sini. Nah, 1884. Jadi kemungkinan kalau dia breakout ya 1877 ya, pergerakan akan berkisaran di area sini ya untuk hari ini ya. Kalau untuk lebih dari 1000 kalau untuk dia lebih naik lagi sampai 1903, saya rasa sih terlalu berat ya untuk naik volume dengan rata-rata per hari $30. Kemungkinan realistisnya itu di kisaran sini. Kalau dia breakout 1877 ya, berarti dia akan naik ke 1884 sampai dengan 1889 ya. Untuk rata-ratanya sih memang di kisaran 1887 area sini. Jadi ini bisa jadikan patokan nantinya ketika teman-teman sudah ambil buy di area 1877 terjadi breakout ya. Ya, nanti saya jelaskan juga sedikit ya teknis di mana nanti transaksinya seperti apa. Jadi target berikutnya likuidasi bisa di area sini. Intinya di situ. Oke. Jadi ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya. Kita kembali lagi di candle sebelumnya. Perhatikan di sini ya. Jadi ketika ini terjadi retest ya, sesuai yang saya sampaikan kemarin ya, di kisaran 1841 sampai 1850 dengan harga rata-rata 1846, ini sesuai sekali ya yang saya sampaikan. Alhamdulillah di sini ada tekanan buyer yang cukup kuat, kemudian ada candle konfirmasi ya. Di sini ini ada bullish engulfing ya, disusul dari tekanan seller ini, tapi tidak melebihi dari bodi warna hijau ya, terlihat jelas, dan kemudian disusul di warna hijau ini ditutup di atas semua dari candle ini. Nah ini tekanan disusun, akhirnya berhasil breakout area retrace ya, area retracement. Nah ini yang bisa kita dapatkan di candle H4 ya. Ini pun juga saat ini membentuk susunan candle three white shoulder ya, bisa juga three white shoulder, tapi tekanan atau body semakin mengecil ya. Jadi ada terlihat seller sudah mulai ada tekanan ya, ada power di mana akan membentuk swing kalau menurut saya. Oke, coba kita lihat di time frame H1 yang bisa kita dapatkan apa di sini ya. Kita masuk di time frame H1. Oke, di time frame H1 yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Oke, sebelum saya jelaskan lebih detail ya di time frame H1, saya akan menghapus ya beberapa yang sudah saya rasa sudah tidak terpakai ya. Yang pertama adalah ini FB ya, FR ya, Fibonacci retracement, saya akan hapus karena sudah terjadi yang namanya breakout ya. Sudah terjadi namanya breakout. Sebentar. Oke, ini kemudian ini garis horizontalnya saya hapus. Nah jadi yang 1874 saya turunkan di area sini karena saya akan membuat level psikologi ya. Di sini membentuk level psikologi, saya ganti warna merah ya. Kemudian ini juga saya ganti warna merah ya, saya kasih penempatan di sini. Ini adalah level psikologi. Oke, karena harga terjadi di area penutupannya terjadi di area kisaran sini ya. Kemudian
Ini nanti saya akan jelaskan, juga saya akan hapus. Jadi kemarin sempat membentuk struktur chart pattern ya. Di sini ascending channel. Saya juga sudah sampaikan, cuman kemarin saya tulis di kolom komentar ya. Saya sematkan di situ. Mungkin teman-teman yang melihat di komentar kemarin ya sudah saya sematkan. Cuman saya tidak menyampaikan karena kemarin belum sempurna, tapi setelah beberapa menit dari situ terjadi pembentukan ascending channel seperti ini ya. Nah kemudian saya akan tarik titik retracement ya. Oke, saya akan cari titik retrace itu di kisaran, sebentar, titik retracementnya ini yang pertama saya tarik dari sini ya, karena kenaikan terakhirnya di sini. Oke, ini saya akan rubah di sini ya. Ini area retrace 1862 ya, area retrace saya kasih penebalan. Oke, ini ada area retrace ya, saya hapus ya. Oke, nah area retrace sudah dapat, level psikologinya juga sudah dapat. Kemudian ini sebentar, ini akan saya rubah di sini ya. Terus kemudian ini area sini. Nah, ini udah tepat. Oke. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, oke, aku rasa ini udah cukup. Saya akan jelaskan di sini. Yang pertama dari pergerakan kemarin ya, di sini dari pembukaan ya, ini terjadi kenaikan ya, kenaikan. Kemudian di sini terjadi penolakan ya, dia kembali lagi di level 1850 ya, di 1850. Sesuai yang saya sampaikan kemarin, ternyata memang betul gelombang kekuatan buyer itu berada di area 1841 sampai 1850. Di sini berkali-kali disentuh ya, dari area sini pun ditolak ya, membentuk bullish engulfing ya, ditolak. Kemudian dia bergerak di atas area 1850. Perhatikan ekor-ekor ini. Nah, ini tekanan seller yang gagal ya, menembus area 1850 ya, sampai akhirnya terjadi false break ya. Ini kalau kita tarik garis trendline tadi ya, di sini ini terjadi false break, ekornya ini tidak mampu menutup area 1850 ya, false breaknya ini saya kasih tanda lagi aja supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, ini ya, ini tadi kan membentuk ascending channel ya. Nah, di sini terjadi false break. Perhatikan, mungkin di sini teman-teman juga pasti akan bingung ya. Karena gini, prinsipnya ini bisa dicatat ya buat teman-teman semua. Prinsipnya dalam dunia trading itu dibutuhkan kesabaran ya, keberanian dan ketepatan ketika mengambil posisi. Nah, jangan ragu. Kalau Anda di sini ragu, mending jangan transaksi. Lihat aja sampai Anda benar-benar fase ya, istilahnya benar-benar mantap. Nah, itu. Jangan gampang jangan gampang gerusah-gerusu lah istilahnya, kalau orang bilang ya, kesusu-susu gitu loh. Ditunggu aja sampai pembentukan candle yang memang benar-benar pas gitu loh. Makanya saya sering bilang ketika transaksi itu Anda harus lihat area penting ya, yang ada rumus TAT ya. Mungkin teman-teman bisa lihat rumus TAT ya. Trend, yang pertama trend, yang kemudian area penting ya, kemudian yang terakhir titik entry. Nah, area penting itu apa aja? Itu bisa di support resisten, bisa area trendline, bisa area retracement. Nah, itu ya, itu salah satu area penting. Salah satunya di sini kemarin membentuk ascending channel contoh ya. Memang di sini ada bearish engulfing ya. Ya, ini ya cara bacanya ya. Ada bearish engulfing, kemudian disusul di candle hijau. Ketika bearish engulfing gini, tidak perlu juga Anda bisa langsung ambil posisi sell. Tunggu di candle berikutnya ya. Bisa ambil di area 50% di sini. Kalau kemarin sell di sini ya memang mungkin bisa terlikuidasi ya. Kalau turunnya ini Anda bisa langsung liquid, tapi kisaran 1-2 dolar ya, maksimal $3 gitu loh. Anda nggak bisa nahan terlalu panjang karena apa?
belum terjadi breakout area trendline ya. Ini kan sudah breakout, betul. Ini sudah breakout, tapi ini menunggu candle konfirmasi berikutnya. Kalau Anda tidak menunggu di area sini, ya boleh-boleh aja, asalkan Anda harus pasang stop loss. Seperti itu. Tapi kalau Anda lebih teliti, lebih bukan hati-hati, akhirnya mendorong Anda takut untuk ambil posisi, ya bukan seperti itu. Hati-hati dalam arti apa? Menunggu aja. Kalau memang nanti ini ada turunan candle lagi, ya enggak apa-apa. Ya memang posisinya kuat turun, tapi kan masih bisa kita dapatkan taking profit. Nah, seperti itu loh. Jadi kita tunggu. Jadi nggak istilahnya itu tidak kena prank lah ya, istilahnya di XAUUSD gitu. Di area sini terjadi candle berikutnya menutup candle merah sampai dengan di candle bearish engulfing ini hampir menutup full di area sini. Nah, ini sudah menandakan candle hijau ini ya. Ini adalah impulsif bullish yang sangat kuat ya, dari tes area 1850 gagal dia menembus ini, terjadi dorongan kuat di time frame H1 hingga memakan struktur bearish engulfing ini dua kali ini, 1 2 3 4 ini candle ini. Nah, ini. Jadi apa kemarin? Ya kalau udah kondisi kayak gini boleh kita buy. Batasan sampai mana? Sampai sini di bawah 1850, bisa 1849 boleh, stop loss area sini. PD kalau udah kayak gini pasti dia akan naik. Nah, seperti itu loh. Naiknya sampai berapa ya? Kemarin saya jelaskan ke teman-teman sampai area retrace atau area retracement 50 sampai 61,8%. Ya, ini tips yang bisa saya sampaikan ya. Itu bisa dicatat yang saya omongkan tadi. Jadi jangan menggampangkan, karena dalam dunia trading itu saya bilang kejam ya. Kalau sudah memang kena stop loss ya Anda rugi, nggak bisa duit balik, intinya di situ. Makanya harus benar-benar berani dan tepat, dan pengambilan posisinya harus benar-benar tepat gitu loh, dan jangan ragu, intinya di situ. Oke, saya lanjutkan untuk kita cari titik posisi entry kita ya di time frame H1 di mana aja. Oke, dari susunan candle terakhir tadi pagi ya, penutupannya ini membentuk area level psikologi ya di kisaran 1864 sampai dengan 1872. Artinya apa? Dia akan bergerak di area sini ya. Dia akan bergerak di area sini ya. Nah, kalau nantinya kalau mau ambil posisi, saya sarankan yang pertama ya, tunggu dia retest ya ke area retracement 50% di 1862 ya, ambil posisi buy di area sini. Ya, ini yang termasuk area penting. Jadi titik entry kita ketika dia membentuk pattern ya, salah satunya single pattern, double pattern atau triple pattern. Kalau single pattern itu apa aja? Di situ ada bullish pin bar, ada doji ya, ada long leg doji. Jadi yang membentuk, atau ada juga marubosu bullish atau impulsif bullish boleh. Kalau double pattern ya salah satunya bullish engulfing seperti ini ya. Di sini pokoknya nanti kalau membentuk jenis-jenis pattern, ada dorongan kuat buyer naik ya, boleh buy di area sini ya dengan batas stop loss. Ingat di bawahnya pembentukan pattern tersebut. Yang pertama di sini ya, ingat-ingat ya teman-teman, ini dipantau bareng-bareng. Ini pun kalau dia breakout 1864 level psikologi ini ya. Tapi kalau dari 1864 ini terjadi penolakan, di sini sudah terjadi pembentukan candle jenis-jenis candlestick pattern ya di 1864, boleh buy di area sini ya dengan target 1872. Kemungkinan juga di sini akan membentuk area base ya di market Asia ya, kemungkinan besar seperti itu, tergantung ini nanti turunnya. Kalau dia menyentuh area sini ya, kemungkinan ini akan membentuk area base. Jadi rally base rally, dan akan menyentuh 1877 ya, targetnya sampai sini. Target buy berikutnya tunggu dia breakout di atas 1877 ya, dengan metode yang sama ya. Yang belum paham mengenai cara transaksi breakout bisa dilihat di playlistnya Zona Forex ya. Di situ juga sudah ada materi-materi pembelajaran, bisa dilihat satu-satu sama teman-teman semua yang mengikuti Zona Forex ya, karena itu sifatnya gratis kok, sudah saya buatkan. Jadi tinggal Anda teman-teman tinggal lihat, pelajari aja, itu sudah lengkap sebenarnya ya, sudah lengkap di playlistnya Zona Forex, bisa dilihat di situ. Oke.
Jadi itu ya, kalau nantinya di sini dia breakout gimana? Kalau dia breakout 1862 ada susunan turun ya, dia akan tes lagi ke area support ini 1859, 1856 sampai area support terkuat 1850 sampai dengan 1840 ya. 41. Nah, di sini. Ya, jadi ingat titik entry target kita adalah buy karena trennya masih kuat, kecenderungannya kuat naik, ada dorongan dari sini. Ya, kalau untuk kita buy bisa di kisaran 1862, 1864 atau dia breakout 1872 dengan target 1877, dan kalau dia breakout lagi di sini ambil buy di atasnya 1877. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya. Dan kalau kita lihat juga di sini masih membentuk area sideways ya, kalau kita perhatikan, karena belum breakout area support, strong support atau strong resistance ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu pasang stop loss ya, batasi kerugian Anda, jangan dipertahankan karena nanti akan menguras tenaga, menguras pikiran ya, akhirnya Anda stres. Jangan, lebih baik ambil posisi tepat, alasannya apa, baik di area situ, jangan keburu-buru ataupun jangan sok jagoan ya istilahnya. Kalau dalam trading itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tapi yang berhasil itu adalah yang sabar dan teliti dan tepat ketika dia mengambil posisinya ya. Gagal ataupun berhasil itu wajar dalam dunia trading. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex atau info up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa bagikan channel ini atau video ini supaya channel Zona Forex bisa menjangkau ke semua orang-orang yang membutuhkan informasi ya, membutuhkan ilmu yang kita bisa bagikan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.